Sudah 10 hari sejak adik laki-laki Du Changnian yang tinggal di desa Yemiao di kota Praja Kabupaten Liuan menghilang saat pergi ke pasar bersama kakak laki-lakinya. Hal ini sangat aneh mengingat Du Changying adalah seorang pria berusia 40 tahun yang sehat dan stabil secara mental. Muncul pikiran lain tentang kepergian adiknya sedang mencari pekerjaan, namun pikiran tersebut segera menghilang karena tidak ada alasan bagi adiknya untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan masih banyak pekerjaan bertani dan beternak di rumah yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kakak laki-laki memutuskan untuk pergi ke kota Praja guna mencari adiknya. Du Changnian tidak menyadari bahwa perjalanan kali ini akan membawanya ke dalam kejadian mengerikan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Hari ini, saya akan menceritakan serangkaian kasus orang hilang di sebuah desa kecil di Tiongkok Barat. Hingga saat ini, kasus ini telah menimbulkan ketakutan di kalangan penduduknya. Lebih menakutkan lagi, pembunuh yang bertanggung jawab atas kasus ini telah hidup bersama puluhan mayat selama 3 tahun sebelum akhirnya terungkap. Seperti hari biasanya, sebelum matahari terbit, Du Changnian harus memberi makan kue kacang pada babi-babi yang dipelihara di belakang rumah. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Sayangnya, hari ini para babi sedikit tidak beruntung karena kue kacang sudah habis sejak kemarin sore. Du Changying memutuskan untuk pergi ke pasar bersama kakaknya untuk membeli makanan babi dan beberapa barang lainnya. Setelah tiba di pasar, mereka memutuskan untuk berpisah agar bisa berbelanja lebih cepat dan kembali lebih awal. Kakak laki-laki Du Changnian bertanggung jawab membeli makanan untuk babi, sementara Du Changying membeli beberapa barang lainnya. Setelah beberapa saat di pasar, kakak laki-laki kembali ke titik pertemuan, tetapi setelah menunggu cukup lama, ia tidak melihat adiknya. Du Changnian mulai merasa aneh, jadi dia memutuskan untuk berjalan ke kios di sekitar pasar untuk bertanya. Setelah mengelilingi hampir semua kios di pasar, tidak ada yang tahu kemana adiknya pergi. Kemudian, seluruh keluarga juga mencari di sekitar desa selama 10 hari, tetapi mereka tidak mendapatkan kabar apapun. Hanya seorang pria berusia 40 tahun yang pergi dalam 1 hari. Apakah perlu khawatir sejauh ini? Apakah itu yang Anda pikirkan? Kejadian ini tidak akan menjadi masalah jika terjadi di tempat lain, tetapi ini adalah distrik Sang yang telah mengalami serangkaian kasus orang hilang yang aneh. Selama rentang waktu antara tahun 1983 hingga 1985, terjadi serangkaian kejadian aneh di berbagai kota di distrik Sang. Beberapa orang yang pulang kerja dari luar kota atau berbelanja ke kota menghilang secara misterius. Pada bulan Mei 1985, telah dilaporkan orang hilang sebanyak 37 orang, yang berarti Du Changying bisa menjadi orang ke-38. Jika bukan karena kasus hilang seperti yang dialami oleh orang-orang sebelumnya, apa ada kemungkinan lain yang bisa terjadi? Du Changying adalah seorang pria berusia 40 tahun yang sehat dan memiliki kondisi mental yang normal. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menghilang hanya karena berpisah sebentar untuk pergi berbelanja di pasar? Tanpa berpikir lama, Du Changnian memutuskan pergi ke kota Praja untuk mencari adiknya. Pada tanggal 27 Mei 1985, Du Changnian tiba di kota Praja. Dalam pencariannya, saat melewati pabrik kertas di kota, dia bertemu dengan sepupunya yang bernama Hou Yiting yang bekerja sebagai kasir di sana. Dia memberitahu Hou Yiting bahwa Du Changying sudah tidak pulang selama lebih dari 10 hari. Tiba-tiba, Hou Yiting teringat akan suatu hal bahwa 2 hari sebelumnya, ada seorang pria yang menukar kupon penukaran penjualan jerami gandum senilai Rp39.000 atas nama Du Changying. Pria itu mengklaim bahwa Du Changying berhutang uang kepadanya. Pria itu menjelaskan bahwa dia bertemu secara tidak sengaja dan menghadang Du Changying di jalan, dan karena tidak bisa membayarnya, Du Changying memberikan kupon tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi sepupunya setelah mendengar berita tentang Du Changying. Pria ini pasti terkait dengan kasus hilangnya Du Changying,
jadi Du Changnian meminta bantuan kepada Ho Yiting untuk mencari informasi tentang orang itu. Pada tanggal 28 Mei, Ho Yiting mengkonfirmasi bahwa penerima uang bernama Long Ximin berusia 44 tahun. Long Ximin dikenal sebagai seorang penjahat yang memiliki reputasi buruk di kota Praja. Pada tahun 1977, dia pernah melakukan tindakan penipuan terhadap seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa. Ia mengurungnya di lantai atas di rumahnya dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya selama beberapa hari sebelum diselamatkan oleh pihak keamanan desa. Pada tahun 1978, melalui kenalan, Long Ximin menikah dengan Yan Suxia yang dalam kondisi cacat karena penyakit radang selaput otak. Kehidupan mereka sangat sulit, seringkali mereka tidak memiliki cukup makanan, berhutang banyak tetapi tidak mau membayar. Dengan informasi ini, pada tanggal 28 Mei, keluarga Du yang khawatir, yakin bahwa hilangnya Du Changying pasti berhubungan dengan Long Ximin. Mereka mencoba mencari cara untuk menangkap Long Ximin dan membawanya ke kantor polisi. Setelah mencari informasi, mereka mengetahui bahwa Long Ximin sedang berada di sekitar terminal bus Xiguan. Ketika mereka berhasil menemukan dan menangkap Long Ximin, dia melakukan perlawanan sengit dan tidak mau mengikuti Du Changnian. Saat mereka sedang bergulat, tiba-tiba datang sekelompok orang lain yang mencoba menangkap Long Ximin. Ternyata mereka juga memiliki keluarga yang hilang dan sedang mencari Long Ximin. Salah satu keluarga mereka yang hilang bernama Jiang Sanhe yang diketahui telah hilang selama 6 bulan. Pada tanggal 11 Januari 1985, Jiang Sanhe beserta beberapa warga desa baru saja tiba di terminal bus Xiguan setelah selesai bekerja di kota Xi'an. Ketika mereka bersiap untuk pulang ke rumah, mereka bertemu dengan Long Ximin yang mengatakan bahwa dia membutuhkan seseorang untuk membangun kandang babi dengan bayaran senilai Rp11.000 per hari. Jiang Sanhe memutuskan menerima pekerjaan itu dan berpisah dengan warga desa, lalu pergi sendirian bersama Long Ximin. Sejak saat itu, dia tidak pernah kembali. Kakak laki-lakinya yang bernama Jiang Yinshan telah mencari Jiang Sanhe selama beberapa bulan, dan ia sudah melaporkan Long Ximin kepada pihak berwenang, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan tanggapan. Hari ini, keluarga Jiang menemukan Long Ximin bersamaan dengan keluarga Du. Kedua kelompok sepakat membawa Long Ximin ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan mencurigakan darinya. Selama pemeriksaan, Long Ximin mengaku bahwa Du Changyin berhutang padanya senilai Rp100.000. Karena tidak memiliki uang, Du Changyin memberinya kupon penukaran penjualan jerami gandum lalu pergi. Soal keberadaan Du Changyin setelah pergi dia tidak mengetahuinya. Long Ximin juga mengakui bahwa dia memanggil seseorang bernama Jiang Sanhe untuk membangun kandang babi di rumahnya. Jiang Sanhe menghabiskan satu sore di sana dan menginap semalam untuk beristirahat. Kemudian, Jiang Sanhe pergi sebelum matahari terbit dan Long Ximin tidak mengetahui keberadaannya. Meskipun kata-katanya tidak sepenuhnya tidak masuk akal, penampilannya tidak seperti orang yang tinggi dan besar yang bisa menculik orang-orang yang kuat. Meskipun tidak ada petunjuk berguna yang diperoleh dari pengakuan Long Ximin, polisi masih ragu tentang sejauh mana keterlibatannya. Tetapi saat itu ada laporan masuk bahwa ada kasus perampokan di kota Praja dan polisi harus membantu menangani. Jadi polisi memutuskan untuk menahan Long Ximin sementara dan pergi ke rumah Long Ximin keesokan harinya untuk menyelidiki. Pada pagi hari tanggal 29 Mei, dua polisi pergi ke rumah Long Ximin yang berada di Desa Wangyi, kota Praja untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di sana mereka melihat bahwa semua jendela rumah Long Ximin telah tertutup dengan batu bata, menjadikan rumahnya gelap seperti terowongan bawah tanah. Setelah memasuki ruang utama, rumah itu dibagi menjadi dua ruangan yang dalam kondisi berantakan dan berbau tidak sedap. Tanah di dalam rumah terlihat bergelombang dan gembur seperti baru saja disekop. Di tangga kayu menuju loteng yang rusak juga ditemukan beberapa bercak ungu hitam yang sangat mirip dengan darah kering. Di dalam rumah hanya terdapat istri Long Ximin yang bernama Yan Suxia.
Yan Suxia mengalami kelumpuhan pada anggota tubuh dan memberikan keterangan polisi yang bisa dibilang aneh dan tidak nyambung. Saat ditanya oleh polisi apakah ada orang asing yang datang, Yan Suxia menjawab bahwa saya sedang mencuci pakaian dan airnya berwarna merah. Ketika ditanya apakah Long Zimin memiliki teman dekat, Yan Suxia menjawab bahwa beberapa kali ada orang asing datang ke rumahnya dan menginap. Suatu waktu ia mendengar suara berisik yang berasal dari ruangan sebelah, tetapi keesokan harinya orang asing itu menghilang. Polisi kembali bertanya apa yang terjadi. Yan Suxia menjawab bahwa keluarga kami sangat miskin dan tidak punya uang tapi kami perlu makan untuk hidup. Ucapan yang aneh dari Yan Suxia membuat polisi semakin curiga, tetapi karena tidak menemukan bukti mereka memutuskan kembali ke kantor untuk melapor. Pada sore hari di hari yang sama, Biro Keamanan Umum kembali mengirim petugas ke rumah Long Zimin untuk melakukan pemeriksaan kedua. Polisi menyelidiki semua warga di sekitar untuk mendapatkan informasi. Saat sedang melakukan pencarian informasi, seorang petugas desa datang dan mengatakan bahwa rumah Long Zimin memiliki bau busuk sehingga tetangga tidak ingin mendekat. Pada saat ini, kepala tim penyelidik yang baru saja datang juga menyadari adanya bau yang tidak biasa di dalamnya. Sebagai seorang kepala tim kriminal, ia lebih peka terhadap bau mayat dibandingkan orang biasa. Dalam pencarian yang cermat di rumah Long Zimin, polisi menemukan 2 mayat pria telanjang di bawah tumpukan jerami gandum di samping ruang penyimpanan wortel. Dari 2 mayat tersebut, satu adalah Du Changyin, sementara yang lain bukan Jiang Sanhe tetapi seorang remaja berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Tim penyelidik segera mengamankan tempat kejadian dan menangkap Yan Suxia. Selama penggeledahan berikutnya, polisi kemudian menemukan mayat seorang wanita berusia sekitar 50 tahun yang tersembunyi dalam karung pupuk di belakang tumpukan kayu bakar. Penemuan 3 mayat di rumah Long Zimin segera mengguncang seluruh wilayah desa Wangyi dan polisi membawa kasus ini untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada akhirnya mereka tidak menemukan hal baru. Dalam pikiran mereka, Long Zimin adalah satu-satunya tersangka karena tidak ada tersangka lain yang bisa ditemukan. Beberapa saat kemudian, penduduk desa memberikan informasi bahwa tepat di depan rumah Long Zimin, pernah ada sebuah gudang penyimpanan sayuran yang sekarang telah ditimbun dengan tanah untuk menanam kubis. Polisi menyadari bahwa ini mungkin tempat di mana dia menyembunyikan korban lain, jadi mereka mulai menggali di area yang ditunjuk oleh penduduk. Beberapa menit setelah melakukan penyekopan, mereka menemukan lapisan tumpukan batang jagung dengan panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Yang tidak bisa dipercaya, setelah polisi mengangkat lapisan batang jagung ini, mereka disajikan pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka menemukan 8 hingga 9 mayat yang tertata rapi satu sama lain. Ada kecurigaan bahwa di bawahnya masih ada banyak korban lainnya. Sekarang masalahnya begitu serius sehingga tidak hanya Wakil Direktur Departemen Keamanan Umum Provinsi yang secara pribadi datang ke tempat kejadian. Tetapi bahkan divisi militer pun merasa khawatir. Polisi segera mengirim tim yang lebih besar untuk menggali dan menyelidiki tempat kejadian. Pada tanggal 31 Mei, polisi menemukan total 33 mayat di dalam lubang ini dan mereka menyebutnya sebagai lubang nomor 3. Tidak lama kemudian, pihak berwenang menemukan kembali lubang yang diberi nama nomor 2. Lubang ini berada di dalam kandang babi yang panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, dan kedalamannya 1,5 meter. 8 mayat terkubur dan diatur dengan cara yang serupa seperti lubang nomor 3, tetapi waktu kematiannya diperkirakan lebih awal. Keesokan harinya, ketika Wakil Direktur Kepolisian Chao Jingxian dan timnya tiba, pekerjaan pencarian di lokasi tetap dilanjutkan, termasuk penggalian, pemindahan jenazah, fotografi dan perekaman video serta registrasi seri jenazah. Kemudian pada tanggal 5 Juni, tumpukan tulang manusia ditemukan pada kedalaman 50 cm di bawah dinding toilet keluarga Long. Setelah penyelidikan polisi, mereka menemukan 4 mayat di sana dan menyebutnya sebagai lubang nomor 1.
Alasan polisi menyebut ketiga area ini dengan urutan yang berbeda adalah berdasarkan waktu kejadian. Yang juga berarti bahwa korban dalam lubang nomor 1 adalah korban pertama. Diikuti oleh korban dalam lubang nomor 2. Dan korban terbaru berada dalam lubang nomor 3. Mayat Jiang Sanhe kemungkinan besar disembunyikan di lubang nomor 3. Polisi segera mengeluarkan perintah kepada semua warga desa untuk tidak meninggalkan desa dan menunggu proses penyelidikan. Polisi menilai kemungkinan besar selain istri tersangka, Long Ximin memiliki rekan lain. Selama 24 jam, polisi bersenjata berdiri berjaga di semua persimpangan baik menuju dan keluar dari desa Wangyi. Tetapi hanya dalam 1 minggu, banyak orang datang ke desa Wangyi seperti air pasang, mirip dengan menghadiri pekan raya di kuil. Puluhan ribu orang dari berbagai tempat datang untuk melihat secara langsung berita tentang kasus besar yang belum pernah terjadi sejak berdirinya negara Tiongkok. Ada juga beberapa orang yang anggota keluarganya sudah lama hilang, datang ke sini khusus untuk menunggu hasil identifikasi jenazah dengan cemas. Setelah penyelidikan terhadap setiap orang di desa, polisi menemukan bahwa tidak ada rekan lain selain istri tersangka. Secara total, dia telah membunuh 48 orang terdiri dari 31 pria dan 17 wanita. Pada tahun 1983, banyak orang-orang berkeliaran di sekitar terminal bus Xiguan. Di sana Long Ximin berkeliaran dan berpura-pura membantu dalam mengatur kencan bagi orang-orang dengan cacat mental. Atau sedang menawarkan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Serta menawarkan tempat tinggal semalam dengan harga murah bagi pekerja luar kota. Semua ajakan ini bertujuan untuk memikat mereka datang ke rumahnya. Dia mengatakan kepada mereka untuk bekerja keesokan hari untuknya dan kemudian menunggu hingga larut malam. Saat mangsanya tertidur, Long Ximin mengayunkan cangkul ke arah kepala mereka hingga korban meninggal. Jika dalam 1 kali serangan korbannya tidak segera mati, Long Ximin mengeluarkan palu yang disembunyikan di belakang punggungnya dan mengayunkan kembali ke arah korban hingga jantungnya berhenti berdetak. Ketika Long Ximin melakukan kejahatan, istrinya yang lumpuh juga akan menggunakan senter untuk membantunya menerangi saat mencuci pakaian yang berlumuran darah. Kemudian dia menyimpan harta benda yang diperoleh, serta memotong kepang rambut beberapa wanita untuk dijual. Yang paling buruk dalam keterangan Long Ximin, dalam keinginan memuaskan fantasi liarnya. Suatu waktu ia mempekerjakan ketiga korbannya untuk melakukan hubungan panas dengan istrinya yang lumpuh. Ketiga orang ini juga dibunuh dengan cara yang sama seperti korban lainnya. Long Ximin menguburkan jasad mereka di lubang yang telah dipersiapkan di kebun pribadinya. Pada tahun 1985, dia telah membunuh 36 orang, tetapi hanya berhasil merampok uang senilai 6 juta rupiah dan 6 jam tangan dari 48 korban. Setelah kejahatannya terungkap, banyak orang yang hampir menjadi korban juga menceritakan kisah mereka ketika bertemu dengan seorang pria asing, yang baru dikenal di desa lain dan berhasil lolos dari perangkap pembunuh. Pada musim gugur tahun 1984, seorang pria bernama Xiao Gen pergi bersama temannya untuk menonton film. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Long Ximin yang mengajaknya datang ke rumahnya untuk melakukan beberapa pekerjaan di keesokan harinya. Sesampainya di sana, Xiao Gen mengatakan bahwa rumah Long Ximin sangat kotor dan berbau busuk 10 kali lebih kotor daripada toilet umum terminal, membuatnya sulit tidur di malam hari. Sepanjang malam, Xiao Gen sering terbangun untuk merokok. Mungkin karena itu Long Ximin tidak memiliki kesempatan untuk menyakitinya. Ketika pagi hari tiba, Xiao Gen sudah pergi dengan tergesa-gesa. Seorang korban lainnya yang selamat adalah seorang pria bernama Liu Qinghua yang tinggal di kota terdekat. Liu Qinghua disewa untuk menggali lubang untuk menanam wortel. Lubang itu adalah lubang nomor 3, dan sebelum Liu Qinghua menggali, Long Ximin telah menandai dengan kapur dan meminta dia untuk tidak melewati batas. Namun, saat menggali lubang, dia menemukan sebuah batu besar dan secara tidak sengaja menggali melampaui batas yang ditetapkan.
Akibatnya, Liu Qinghua menemukan sebuah tulang yang mirip dengan tulang manusia. Saat itu, Liu Qinghua berteriak kepada Long Zimin. Ia melihat Long Zimin berlari keluar untuk melihatnya dan segera mengubur kembali penemuannya. Long Zimin menjelaskan bahwa area ini merupakan kuburan tua. Liu Qinghua tidak terlalu memikirkannya dan takut jika ia bertanya lebih lanjut, mungkin dia tidak akan bisa kembali dari sana. Salah satu masalah yang membuat penyelidik bingung adalah motif pembunuhan yang dilakukan oleh Long Zimin. Para ahli dan penduduk setempat percaya bahwa pelaku memiliki tujuan yang jelas. Jelas bahwa dia ingin mendapatkan tenaga kerja secara gratis dan memanfaatkan nafsu seksualnya. Kemudian, dia menjadi kecanduan membunuh secara beruntun 48 orang selama 3 tahun, hidup di tengah-tengah mayat dan menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Long Zimin pasti bukanlah orang biasa yang bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Pada saat itu, Provinsi Shaanxi belum memiliki lembaga forensik yang memadai. Tim penyelidik telah mengundang para ahli psikiatri untuk memeriksa Long Zimin. Mereka percaya bahwa dia tidak memiliki tanda-tanda gangguan mental apapun. Dia bereaksi cepat dan menjawab pertanyaan dengan jelas, bahkan memiliki penjelasan yang cerdas tentang mencuci pakaian korban sebelum digunakan olehnya. Long Zimin berpendapat bahwa orang mati tidak perlu memperhatikan penampilan, jadi ia memotong rambut mereka guna mendapatkan uang. Long Zimin menyimpan rambut korban sehingga polisi dapat mengidentifikasi mereka melalui DNA pada rambut. Investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik menunjukkan bahwa kegagalan dalam mendeteksi pembunuhan oleh Long Zimin 3 tahun yang lalu merupakan kelalaian serius oleh Departemen Keamanan Publik setempat. Departemen Keamanan Publik tidak terlalu memperhatikan banyaknya kasus orang hilang. Saat Jiang Yinshan sedang mencari saudaranya Jiang Sanhe, dia melaporkan situasi ini ke departemen terkait sebanyak 2 kali, tetapi tidak mendapat tanggapan. Kemudian pada akhirnya dia menulis surat langsung kepada Bai Yujie, sekretaris pertama Komite Prefektur. Jika Komite Prefektur Sangluo dapat memperhatikan surat ketiga Jiang Yinshan dan menanganinya tepat waktu, kemungkinan besar kasus Long Zimin dapat diungkap lebih awal. Selain itu, selama 3 tahun suaminya melakukan kejahatan tersebut, Yan Suxia meminta pamannya menulis pengaduan perceraian ke departemen terkait. Selain menuduh Long Zimin menganiayanya, pengaduan tersebut juga mengungkap beberapa kejahatan Long. Hanya saja departemen terkait tidak memperhatikan surat penting yang dilaporkan. Pada tanggal 30 Agustus 1985, Long Zimin dan Yan Suxia didakwa atas tuduhan pembunuhan dengan niat jahat. Kemudian pada tanggal 20 September, keduanya dijatuhi hukuman mati dalam sidang pengadilan yang diumumkan di stadion, menyebabkan kehebohan di antara penonton. Putusan itu dieksekusi pada tanggal 27 September. Kedua pasangan ini memiliki seorang putri yang selalu tinggal bersama neneknya dan kini berusia 33 tahun. Sejak kasus itu terjadi, Putri Long selalu mendapatkan perlakuan tidak baik oleh teman sekelasnya karena selalu dipandang rendah. Akhirnya dia memutuskan untuk mengganti namanya, tidak melanjutkan pendidikan, dan memilih untuk menikah lebih awal sebelum akhirnya pindah ke Xinjiang. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.